adik-adik. Shalom. Iya. Selamat pagi semuanya. Adik-adik yang Iya. Adik-adik yang adik-adik semua yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu Ibu mau nanya, gimana kabar kalian? Luar biasa. Iya, luar biasa. Kenapa kok kita bisa baik ya? Kita sehat, kita luar biasa. Karena Tuhan Yesus tetap menjaga dan menyertai kita semua. Makanya kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan kesehatan, baik kalian, baik kakak layan, baik mama papa kalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, mari pagi ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau menghadap Tuhan. Pujian kuberi kemuliaan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tidak ada awalnya sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Ya. Mari adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan tunduk kepalamu. Mari kita berdoa. Tiada seperti Engkau Tuhan. Perbuatanmu sungguh ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Boleh kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai pada saat ini kami tahu kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kami masih diberikan sukacita dan sejahtera. Dan pagi ini kesempatan dalam hidup kami untuk mengucap syukur boleh beribadah kepadamu. Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Memberkati seluruh kakak-kakak layan kami. Memberkati kami, anak-anak layan. Memberkati orang tua juga yang mengantar anak-anak untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita hadirkan puji-pujian. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Bisa pakai gerakan ya? Mau berdiri? Yang mau berdiri silakan. Ya, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 391. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, lanjut kita dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya.
dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada saudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, saat ini kita mau membuka firman Tuhan. Kita mau ayat Mas. Ya, berikan kitabmu. Masih ingat ayat Mas yang lalu? Masih. Ayo, siapa yang hafal? Udah hafal? Ayat Mas yang lalu. Ayat Mas yang lalu dulu. Terambil di siapa yang bisa? Yakobus 1 ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oke. Siapa ini? Patra. Oh, Patra. Patra Kak Sina. Siapa lagi? Siapa lagi? Adik-adik hafalan ya, bukan membaca ya adik-adik ya. Hafalan. Ayo, Siapa lagi yang bisa? Ayo kakak-kakak yang cantik. Yang ganteng-ganteng, ayo. Yakobus 1 ayat 12 ayat Kita mencari ini ya. ayat 12. Ini Cil, kamu hafal tadi. Berbahagialah orang yang katanya wes apa? Ayo. Yang hafal, yang sudah hafal, jangan dimatiin anunya, videonya. Esi tadi bilang udah hafal kok. Ayo Ensi. Ensi? Itu sing anak ganteng tuh, cakep iku sapa iku tadi? Kevin. Ya Kevin, ayo Kevin Kevin. kemarin enggak masuk. Oh, Jadi dia kemarin nggak masuk. Oh, iya, jadi enggak tahu. iya ya. Ya. Ensi loh, Ensi tadi katanya udah apa loh? Ensi. Sudah? Nggak ada lagi ya? Cuma satu. NC Banyak keluar. Sinyalnya NC mungkin Ya, kita kalau memang sudah nggak ada apa enggak ya? Kok ada, Ibu Lena tunggu loh. Nanti setelah yang ini, Bu Rena. Ya. Baca yang minggu ini. Hari ini, minggu ini, kita di Yosua 1. Yosua adalah perjanjian lama. Yosua 1, ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Ayo dibuka dulu, Yosua 1, Ibu tunggu. Sudah semua? Sudah. Iya. Kita baca sama-sama ya.
Yosua 1 ayat 9. 9. Sudah semua? Kita telah Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bukankah Yosua 1 ayat 9. diberitakan kepadamu kuatan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan Dan tawar tawar hati hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu kali lagi. Bukankah telah kuperintahkan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu kali lagi. Yang lainnya ayo ikut. Ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Amin. Adik-adik, ini ayat hafalan dihafalkan untuk minggu depan. Minggu depan kalau kalian bisa menghafal, hadiahnya bisa diambil di di Bupur loh ya, di Makpur ya. Ya, siap ya dihafal minggu depan ya. Oke. Ya. Siap. Ya, sip, pinter. Anak-anak Tuhan kalau untuk ayat hafalan harus siap. Oke? Iya, pasti kalian bisa kok. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Kak Abe bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, sabdamu abadi. Sambil dipersiapkan Alkitabnya ya. Di Yosua 1 juga. Jadi, siapkan Alkitabmu. Kita akan bersama Kakak Abe mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Lena. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Kok nggak ada yang jawab? Kakak sedih loh kalau nggak ada yang jawab. Selamat pagi. Ya, Dek. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya ambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami bisa berkumpul kembali bersama teman-teman kami untuk ikut ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman yang kami dengar. Berkati
Berkati tiap-tiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebentar. Nah, ini ya, bacaan Alkitab kita hari ini adik-adik diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu semuanya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah ya, oke siap. Nah, kakak mau minta tolong ke 4 orang anak buat bantu kakak bacain firman Tuhan hari ini. Oke, ini Gaby angkat tangan. Oke, Gaby ayat 1 sampai 2 ya. Terus siapa lagi yang mau? Kevin ini. Oke, Kevin ayat 3 dan 4. Siapa lagi? Kak. Kurang 2 orang. Mana penunjuknya mana? Siapa yang mau tolong kakak? Patra tadi. Oh, Patra ya? Iya, Patra. Iya. Oke, Patra ayat 5 dan 6. Siapa lagi? Kurang 1? Nancy. Oke, NC ayat 7 dan 8. Berarti ayat 1 dan 2-nya tadi Gaby, ayat 3 dan 4-nya Kevin, ayat 5 dan 7 dan 8 NC. Oke? Oke, siap. Bisa dimulai, Kevin? Bisa dimulai, Gaby. Maaf. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, adik Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, segera ialah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Terima kasih, Gaby. Selanjutnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, Musa, dari padang seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Selanjutnya, NC. Yang buka. Apa? Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, kakak mau nanya sekarang. Adik-adik masih ingat nggak siapa nabi yang menjadi pemimpin bangsa Israel? Ada yang masih ingat? Musa, oke. Pintar Kevin, terima kasih. Nah, setelah Bapak Musa meninggal, siapa yang menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel? Ada yang tahu? Siapa? Yosua, pintar. Nah, adik-adik, hari ini kita mau kenalan sama Yosua. Sebentar. Nah, ini dia. Yosua yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adik, siapa sih Yosua itu? Jadi, dulu sebelum dipilih buat jadi pemimpinnya bangsa Israel, Yosua itu adalah abdinya Musa, adik-adik. Ada yang tahu nggak abdi itu artinya apa? Tahu, ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Pelayan. Iya, pelayan. Terus apa lagi? Ada yang bisa nebak lagi nggak? Pendamping. Terus? Pengikut. Nah, iya benar. Jadi Yosua dulu itu adalah pelayan, pendamping, pengikutnya Musa. Pengikutnya Musa dan yang membantu Musa ketika ia melayani di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, terus Yosua ini adik-adik dipilih sama Tuhan buat jadi pemimpinnya bangsa Israel, menggantikan Musa. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayat pertama tadi. Coba dilihat lagi Alkitabnya. Ayat pertama tadi. Ada yang bisa nebak? Iya, oke. Jadi, kenapa kok Allah pilih Yosua buat menggantikan Musa, adik-adik? Itu karena Allah lihat, Yosua ini setia, adik-adik, sama segala perintah-perintah Allah. Yosua hidup setia dan menuruti perintah-perintah Allah. Nah, jadi, kalau kakak tanya lagi, siapa sih Yosua itu? Siapa, ayo? Pelayan Musa. Ya, terus setelah itu Yosua jadi apa? Jadi Raja di Israel. Jadi pemimpinnya bangsa Israel. Jadi apa? Pemimpin bangsa Israel. Pemimpin bangsa Israel menggantikan siapa? Musa. Musa. Oke. Nah, adik-adik, kira-kira kalau jadi pemimpin itu berat atau enggak ya? Kira-kira menurut kalian? Berat. Kenapa tuh kok berat? Kenapa ya kok berat? Karena harus bertanggung jawab. Memimpin orang. Karena memimpin banyak orang, karena mengatur banyak orang, karena harus bertanggung jawab. Terus kenapa lagi? Kok dijual? Iya, itu benar sebenarnya yang kalian bilang. Jadi buat sebagian orang adik-adik mungkin jadi pemimpin itu berat. Nah, tapi adik-adik dari bacaan kita di hari ini, kita
kita jadi tahu. Waktu Tuhan panggil Yosua buat jadi pemimpin bangsa Israel, Tuhan kasih janji ke Yosua. Coba kita lihat lagi di ayat 5 yuk. Kita lihat Alkitab kita lagi di ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah itu adik-adik. Tuhan berjanji buat memberkati dan menyertai Yosua sama seperti ia menyertai Musa. Jadi Yosua nggak perlu khawatir atau takut karena dia tahu kalau Tuhan selalu pimpin dia, karena Tuhan selalu menyertai dia, karena Tuhan selalu memberkati Yosua. Dan yang harus kita tahu adik-adik, yang harus kita ingat juga, janji Tuhan itu nggak pernah berubah adik-adik. Keren nggak Tuhan kita? Keren atau enggak? Keren dong ya pastinya. Nah, jadi sekarang sama seperti Yosua adik-adik, kalian semua ini yang ada di sini, Nancy, Kevin, Patra, Sharon, Gio, Naomi, Sasha, Audrey, Gaby, Gabriela Freyan, Nio, Ricky, Angel, sama Jessie, semua itu Lolita, Arnold, semua itu tuh adalah Yosua masa kini. Kalian bisa dipanggil sama Tuhan, kalian bisa dipilih sama Tuhan buat jadi anak terang, buat jadi anak baik, buat jadi anak yang hormat sama mama papa, sama guru, sama kakak layan, sama orang lain, dan yang pasti jadi anak yang selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik, sama seperti yang kakak bilang tadi ya, kan kalian ini adalah Yosua masa kini. Yosua di zaman sekarang. Tuhan Yesus bisa pilih kalian buat jadi seorang pemimpin. Pemimpin apa aja coba? Ada yang tahu nggak pemimpin apa? Misalnya pemimpin doa waktu di ibadah sekolah minggu. Terus jadi pemimpin kelas atau ketua kelas di sekolah. Nah, Pemimpin cuma ceria. iya, pemimpin ceria. Nah, melayani Tuhan juga, iya nggak? Iya dong. Nah, kalau sudah dipilih sama Tuhan, kalau sudah ditunjuk sama Tuhan Yesus, boleh nggak kita bilang enggak? Nggak mau Tuhan, nanti-nanti aja deh aku. Boleh. Nggak boleh. Bener Kevin, kalau takut boleh nggak? Tuhan aku nggak mau deh, aku takut, aku nggak bisa, jangan pilih aku Tuhan. Boleh nggak kayak gitu? Oh, Tuhan akan tolong. Boleh, harus dilawan. Nggak boleh, harus dilakukan. Kenapa Kevin tadi? Tuhan akan tolong. Iya benar. Kalau kalian sudah dipilih sama Tuhan, kalian sudah ditunjuk sama Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kalian. Tuhan akan tolong kalian. Jadi kalian nggak perlu takut, ragu, harus Berani. harus berani. Dan sama seperti yang kakak bilang tadi, adik-adik, kalau janji Tuhan di dalam hidup kita itu nggak pernah berubah dan nggak pernah hilang dari dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, kakak mau bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah terang di dalam diri kita semua, jadi nggak ada yang perlu kita takutin. Yuk kita sama-sama bilang semuanya. Boleh nyalain mikrofonnya, kita sama-sama bilang, Yesus adalah terang di dalam diriku, jadi nggak ada yang perlu aku takutkan. 1, 2, 3. Yesus adalah terang di dalam diriku, jadi nggak ada yang perlu aku takutkan. Nah, sip. Jadi harus berani ya kalau mulai dari sekarang misal diminta buat melayani Tuhan, diminta buat jadi pemimpin doa, terus buat jadi pemimpin seperti Yosua, berani? Mau? Berani. Oke, siap. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Adik-adik ada yang mau ditanyain nggak tentang firman Tuhan hari ini? Kak.
Ya. Oke deh. Nah, Bu Lena, karena tadi kan adik-adiknya bilang berani tuh, apa namanya, jadi pemimpin doa. Mungkin nanti bisa yang doa persembahan, boleh adik-adiknya nggak, Bu Lena? Oke, boleh. Siapa yang berani doa persembahan nanti? Nah, itu. Nanti ya, sama Bu Lena ya. Siapa yang berani doa persembahan nanti? Ayo, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kevin, berani? Ini siapa ini? Sharon, berani doa? Doa persembahan? Iya. Sharon. Loh. Ayo sayang. Berani ya? Berani. Sharon atau kakaknya ini? Ya. Ya, doa persembahan ya. Pendek-pendek aja, nggak apa-apa kok. Ya. Iya, pinter. Apa ini kakak? Siapa namanya nih? Kyo. Ya, Bu Lena udah lupa lo yo. Aduh, maaf yo, Bu Lena kelupaan lo. Iya. Nah, ya, Oma ini udah lupa namanya Oma yo. Ya. Oke, Adik. Monggo Kak Abi, silakan untuk doa. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kak Sila tadi yang mau didoakan siapa aja, Kak? Nevi yang sakit. Ya. Papanya Firman sakit. Kak Sandy. Terus sama siapa ada yang sakit enggak di sini sekarang? Kevin, pemulihan. Oh, Kevin. Terus sama ini si Daud yang ulang tahun. Oke, nah kita mau berdoa juga buat teman-teman kita yang tadi yang lagi sakit, yang berulang tahun. Kita bawa dalam doa. Oke, adik-adik semuanya boleh ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis semuanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas semua berkat penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan untuk menjadi Yosua-Yosua masa kini, untuk menjadi alat-Mu yang Engkau pakai dalam melayani Engkau dimanapun kami berada, agar nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ada janji penyertaan-Mu yang selalu menyertai tiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat teman kami Daud yang kemarin berulang tahun. Kiranya Tuhan tambahkan lagi Tuhan berkat hikmat, kepintaran di atas Daud. Kiranya Tuhan selalu memberkati Daud dan keluarganya dimanapun Daud berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman dan kakak layan kami yang sedang sakit, untuk Nevi, untuk Kak Sandy, untuk Kak Daniel, Papa dari Firman, untuk Kevin yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan mengangkat segala sakit penyakit yang ada Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan teman-teman kami. Beri mereka kekuatan dan kesembuhan Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Adik-adik, kita bersyukur bahwa kita
masih memperoleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia berjanji memberkati kita semua. Dan pada saat ini juga adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, karena Dia adalah sumber anugerah, Tuhan adalah sumber berkat, Dia mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Adik-adik, persembahan yang kalian berikan nanti bisa dititipkan pada mama atau papa kalian. Kalau mungkin mama papa kalian ke gereja, bisa dimasukkan dalam kotak gereja. Ya, oke. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku